Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Ratu Akila dengan NIM C104 C140 124 1080. Dan pada hari ini aku akan memberikan materi tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Nah, sebelum kita lanjut atau sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu hormon. Hormon ini adalah zat kimia yang diproduksi dalam tubuh, terutama di kelenjar endokrin, yang berisi pesan atau sinyal untuk melakukan aktivitas, di mana fungsinya itu sebagai koordinasi tubuh, mengatur proses fisiologis seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan lain-lain. Nah, gimana sih mekanisme dari hormon ini? Jadi, hormon ini akan dihasilkan dari sel keratin sel, sini, lalu dia akan diedarkan ke dalam darah yang akan ke sel target. Di mana hormon ini tuh cuman bisa bekerja di satu sel target karena hormon ini memiliki reseptor, di mana reseptor ini harus cocok-cocokan. Jadi kalau misalnya dia nggak cocok dengan sel target, dia nggak akan bisa bekerja di organ tersebut. Seperti di gambar ini kelihatan banget ya. Kayak kalau misalnya dia cocok nih sama ini, sama si organ target ini, dia akan bisa bekerja di sana. Tapi kalau enggak, tidak bisa. Nah, klasifikasi hormon berdasarkan jangkauan aksinya dibagi menjadi dua. Ada hormon umum sama hormon lokal. Hormon umum ini tuh bisa disebut dengan endokrin, di mana hormon ini disekresikan di dalam darah dan dia akan mempengaruhi sel-sel yang jauh. Lalu ada terjadi respon lokalnya itu seperti pertumbuhan, metabolisme, sama reproduksi. Nah, hormon lokal ini biasanya disebut parakrin atau autokrin, dan biasanya tuh dia dilepaskan ke cairan jaringan sekitarnya. Nah, dia juga berbeda dengan hormon umum tadi, dia tuh cuma mempengaruhi sel-sel di sekitarnya atau yang paling dekat sama dia. Nah, respon yang terjadi juga berbeda. Kalau di hormon lokal, yang terjadi adalah peradangan, kontraksi jaringan, sama regulasi sel, dan lain-lain juga. Nah, gimana sih kontrol hormon? Jadi ini ada kayak siklus mungkin ya. Nah, yang pertama ini adalah environment-nya ya, atau lingkungan. Lingkungan ini sebenarnya banyak banget faktornya, tapi kalau bisa dikerucutkan atau dilihat malah yang paling berpengaruh besar itu ada tiga. Yang pertama ada suhu, kedua ada photoperiod atau durasi lamanya cahaya, sama yang ketiga itu musim. Nah, dari environment ini dia akan ditangkap oleh reseptor pertama pada ikan yaitu mata. Setelah ditangkap oleh mata, dia akan ke kepala ya, ke otak. Setelah ke otak, atau bisa di apa ya, dikerucutkan lagi tuh di pituitary ya. Dia akan menghasilkan GnRH, sama dia akan mengurangi dopamin. Lalu GnRH ini dia tuh punya dua atau dia mengeluarkan dua hormon. Pertama ada follicle stimulating hormone atau pembuatan kantung, sama ada luteinizing hormone atau LH. Nah, tapi kita pertama ke FSH dulu. Di FSH ini nanti dia sebenarnya akan ke ovari dulu. Nah, di ovari ini ada selnya lupa namanya apa, tapi sebenarnya tuh dia berteman dengan sel Sertoli ya. Nanti dari situ dia akan menghasilkan hormon 7 estradiol yang spesifiknya 17 beta estradiol yang nanti akan dibawa ke hati untuk melakukan vitellogenesis atau untuk pematangan kuning telur. Nah, nanti dari hati ini akan dibawa lagi ke ovari untuk pematangan gitu ya. Selanjutnya baru hormon hormon LH akan bekerja dan menghasilkan 17 alfa 20 beta dihidroksi 4 pregnant 3-1. Nanti dia akan final oocyte maturation atau form. Selanjutnya adalah apa sih induksi hormonal itu? Seperti judul yang di awal. Jadi induksi hormonal ini sebuah teknik pemberian hormon dari luar tubuh atau secara gampangnya bisa disebut dengan penyuntikan hormon dari luar gitu ya. Nah, untuk apa sih induksi hormonal ini? Yang pertama tuh dia untuk memperoleh gamet di luar musim musim pemijahan. Di mana beberapa ikan itu memiliki musim ya. Misalnya kayak ikan cuman bisa memijah di musim spring gitu. Nah, kita bisa nih mungkin ngeluarin eh, gametnya lebih dulu gitu atau lebih lama ya. Sama bisa memperoleh gamet lebih tinggi. Nah, dari dua itu akan berpengaruh ke efisiensi sama prektabilitas. Selanjutnya ada apa sih contoh hormon yang biasa diinduksi? Ada ODEF sama OVAPRIM. Pertama kita ke ODEF dulu. ODEF ini adalah gonadal development atau perangsang pematangan gonad. Sama dia bisa bentuk maturasi dan rematurasi. Nah, ODEF ini diperuntukkan untuk ikan virgin atau ikan pasca pemijahan. Nah, kalau OVAPRIM ini itu untuk mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan akhir, sama untuk membuat telur itu eh, ukurannya seragam ya. Nah, kalau misalnya OVAPRIM, ini tuh diperuntukkan untuk ikan yang udah bunting, sama ikan yang udah mature gitu. Nah, kalau menurut Moni Jung et al. 2013 dalam Astiani et al. 2021, OVAPRIM ini tuh merangsang hormon gonadotropin sehingga bisa mempercepat si pemijahan tadi. Nah, hipofisa.
balik lagi ke judul awal. Hipofisa apa sih hipofisa itu? Nah, secara gampangnya, secara garis besarnya, hipofisa adalah sebuah pusat pengendalian hormon. Atau people usually call hipofisanya adalah master gland. Why? Because dia bisa regulate the work of all the glands. Jadi dia bisa mengatur gitu ya kerja dari seluruh kelenjar gitu. Makanya dia disebut master gland. Sama ini bisa dilihat juga ya, dia menghasilkan sel-sel ACTH, sel-sel TSH, dan sel-sel lainnya. Dan di mana sih hipofisa itu? Jadi hipofisa ini ada di otak bagian depan atau di infundibulum. Sama dia juga akan ada di dalam sel tursika. Seperti itu. Selanjutnya, emang iya sih hipofisa bisa didonor? Seriusan Kak, bisa didonor? Answernya yes, jadi hipofisa itu bisa didonor. Nah, donor ini punya beberapa jenis gitu kali ya. eh, atau beberapa tipe pendonoran gitu. Nah, yang pertama ada homoplastik. Homoplastik ini adalah pendonor hipofisanya sama ikan resipien atau ikan penerimanya itu spesiesnya sama. Misalnya, aku mau donor hipofisa ikan lele ke ikan lele lagi. Itu namanya homoplastik. Nah, kalau menurut Farikah et al. 2025, eh, di penelitiannya itu dia menyebutkan bahwa eh, hipofisa dari ikan yang sama atau ikan spesies yang sama dari lele ke lele itu bisa menginduksi lebih praktis gitu ya karena dia nggak membutuhkan antagonis dopamin sehingga lebih ekonomis dan keberhasilannya relatif tinggi. Selanjutnya ada heteroplastik. Heteroplastik itu kebalikan dari homoplastik, yaitu pendonornya sama penerimanya itu berbeda spesies. Bahkan bisa non-ikan. Jadi misalnya kita bisa ambil hipofisa katak untuk ikan. Atau ini di sini semuanya seperti dari kita mau ngedonor hipofisa ikan mas atau ikan lele ke ikan mas atau ikan mas ke ikan lele gitu. Nah, untuk plusnya itu dia lebih mudah karena kalau misalnya spesies resipiennya langka, terus dia juga bisa lintas spesies kan karena tadi juga untuk non ikan pun bisa. Terus tapi dia efektivitasnya rendah karena ketidaksesuaian biologis. Nah, terus yang ketiga ada universal. Universal ini pendonornya itu dia ini salah ya di sini guys. Jadi kalau universal ini tuh dia lebih ikan-ikan yang sudah fleksibel gitu ya. Nah, ada contohnya itu ikan lele, ikan mas, sama ikan salmon. Nah, dia plusnya tadi fleksibel, terus praktis sama kekurangannya itu efektivitasnya bervariasi sama dia tuh butuh penyesuaian dosis. Jadi nggak semua ikan itu punya dosis yang sama. Kayak gitu. Next, cara hipofisasi. Gimana sih cara hipofisasi? Ini sebenarnya ada sedikit gambar di sini contohnya mungkin. Nah, tapi secara gampangnya juga ini itu ada satu mau memotong kepala, pembelahan kepala, terus buka tengkoraknya dan ambil hipofisa. Kalau misalnya kita nggak tahu nih hipofisa itu yang mananya gitu, ini ada ciri-cirinya. Jadi itu hipofisa itu ciri-cirinya bulat, putih, dan juga beratnya itu sekitar 2 sampai 3 miligram. Atau mungkin kalau bisa lihat kayak gini kali ya. Kayak itu. Oke. Nah, selanjutnya ada titik induksi. Di mana tadi kan kita penyuntikan ya. Nah, penyuntikannya tuh emang di mananya gitu. Nah, ini ada titik induksi. Yang pertama tuh ada intramuskular. Ini tuh penyuntikan yang dari otot atau biasanya tuh dia dari sirip dorsal ya, belakang sirip dorsal nih sebelah sini. Nah, plusnya dia tuh bisa untuk ikan yang ukurannya sedang dan besar. Penyerapan hormonnya cepat, tapi resikonya itu resiko kerusakan otot itu tinggi sama nggak cocok sama ikan yang kecil. Nah, kalau intraperitoneal ini di abdomen ya, di bawah sini, tapi biasanya tuh dekat dengan anal. Dia efektif di berbagai ukuran, tapi eh, dia juga kerusakan, ada resiko kerusakan organ dalam ya, walaupun resiko kerusakan otak kecil, tapi ada resiko kerusakan organ dalam apabila kita melakukannya nggak benar gitu ya, sama reaksinya itu lambat. Selanjutnya ada intrakranial atau pendidikan dari langsung ke kepala. Plusnya ini pendidikannya tuh langsung ke sumber, jadi langsung ke stimulasi langsung dari sumber gitu. Tapi ini butuh keahlian khusus karena sulit ya, sama resiko meninggal ikan itu tinggi banget karena sulit tadi gitu ya. Nah, sama yang ada intravena. Intravena itu di bagian pembuluh darah ya. Kalau bisa digambar tuh sebelah sini lah gitu. Ini tuh dia penyebarannya cepat karena kan dari darah ya. Tapi sulit dan rumit sama nggak semua ikan tuh cocok bisa pakai titik induksi ini. Kayak gitu. Selanjutnya, ini bukan titik induksi, tapi ada eh, perlakuan induksi lainnya. Ada oral sama perendaman. Kalau oral ini, itu langsung pencampuran pada pakan. Jadi nanti hormon itu akan diserap oleh organ pencernaan seperti usus. Dia praktis, terus pemberiannya itu bisa massal.
tapi dosisnya sulit dikontrol, efektivitasnya rendah, sama hormonnya dapat hancur. Nah, kalau perendaman ini kita merendam di media airnya aja, atau ya di airnya aja gitu. Ini bisa untuk pemberian massal, menurunkan resiko luka, tetapi penyerapannya nggak merata karena ya bisa jadi nih hormon itu cuma mengumpul di satu titik, nggak di semua air, jadi semua ikan tuh nggak kebagian. Sama karena tadi menyebabkan efektifnya rendah. Selanjutnya ada dosis induksi hormonal. Untuk hormonal ini di contohnya tuh ada di ikan lele, emas, sama patin. Di ikan lele itu ada 0,5 ml per kilogram, ikan mas 0,6 miligram mili per kilogram, sama ikan patin tuh 0,7 mili per kilogram. Sama nanti hormon ini itu kan sangat pekat, makanya kita perlu pengenceran. Pengenceran ini di hormonal itu ada 1:3. Nah, hormon itu 1, larutan fisiologisnya 3. Lalu ada perbandingan hipofisa. Kalau hipofisa, perbandingannya itu dari berat badan atau bobot tubuhnya dengan perbandingan 1:1,5. Jadi ikan resipien atau penerima itu bobotnya 1, ikan donornya bobotnya 1,5. Next ada contoh perhitungan. Kita di nomor 1 dulu. Ini untuk hormon. Jadi kita punya nih diketahui ada bobot ikan mas betina dia itu 5 kilogram. Nah, ditanya adalah dosis ovalprime-nya. Kita jawab. Pertama, di dosis ovalprime ini 5 kilogram atau bobot tadi ikannya dikali dengan 0,6 mili per kilogram. Atau dosis dari ikan mas ya. Ikan mas kan 0,6. Jadi kita kali 0,6. Hasilnya 3 mili per kilogram. Nah, habis itu kita encerin. Tadi kan dosis ininya, dosis hormonnya 3. Berarti bandingnya 3-nya adalah 9. Lalu kita tambahkan 3 tambah 9 jadi 12 mili. Jadi yang total dosis yang harus disuntikin ke ikan mas ini itu 12 mili. Selanjutnya nih di nomor 2 itu adalah soal eh, donor ya, donor hipofisa. Di mana kita punya bobot ikan mas betina untuk pendonor yang mau resipiennya itu 1,2 kilogram sama bobot ikan yang pendonornya itu 0,6 kilogram. Terus ditanya itu berat donor yang dibutuhkan. Nah, kita jawab. Pertama kita harus cari dulu nih keseluruhan eh, yang diperlukan gitu ya, bobot yang diperlukan. Ini bobot donor keseluruhan itu jadi 1,2 atau bobot si betinanya dikali 1,5 atau perbandingan yang tadi nih 1,5. Sehingga ada hasilnya 1,8 kilogram. Jadi 1,8 kilogram ini itu sebagai total bobot yang dibutuhkan. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya 1,8 kilogram ini tuh ada berapa ikan gitu ya. Nah, kita hitung lagi 1,8 kilogram dibagi dengan 0,6 atau berat bobot satu ikan pendonornya yang ini. Jadi ada 3 ekor ikan yang harus didonor hipofisannya. Gitu. Next di sini adalah daftar pusaka yang saya pakai. Lalu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.